Kementerian Pertahanan membeli 12 pesawat tempur Mirage 2005 dari Qatar. Ya, Prabowo Subianto menyatakan pemirsa, pesawat tempur itu dibeli karena banyak pesawat tempur Indonesia yang sudah tua dan perlu diperbaiki. Pembelian 12 pesawat tempur yang menelan dana sebesar 11,8 triliun rupiah ini juga bertujuan untuk menutup gap kesiapan tempur TNI Angkatan Udara. Lantas mengapa pesawat yang dipilih adalah pesawat yang bukan dalam kategori pesawat baru? Dan secanggih apa sebetulnya pesawat tempur Mirage 2005 ini? Kita akan berbincang dengan juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak. Mas Dhanil, selamat sore. Selamat sore. Ya, Mas Dhanil, ada sedikit kontra dari soal keputusan untuk membeli Mirage 2005 ini. Misalkan pesawatnya kan udah terhitung 2005, sudah tahun 2005, sudah dianggap tua. Kemudian juga ada mungkin pertanyaan bakal cocok apa enggak dengan kemampuan kita yang ada di sini. Apa sebetulnya pertimbangan untuk membeli ini, Mas? Pertama, Mbak Tisa dan Mas Andro, Mirage 2005 ini adalah tadi sudah dijelaskan Pak Menhan, adalah pesawat ad interim. Ad interim itu apa? Kita kan sudah membelanjakan pembelian pesawat baru, yaitu Rafale Dassault dari Perancis sebanyak 42. Dan pesawat itu baru bisa datang, bahkan baru bisa digunakan oleh Angkatan Udara kita setelah 5 tahun, 6 tahun ke depan. Artinya kita punya kekosongan kekuatan yang cukup panjang. Status quo kekuatan kita hampir 5 tahun kosong, artinya ada penurunan kapasitas Angkatan Udara kita, kekuatan udara kita yang harus ditutupi. Di sisi lain, pesawat-pesawat kita sudah tua dan sebagian besar harus di refurbish, harus diperbaiki, harus dirawat, bahkan ada yang umur ekonomisnya atau flying cycle-nya itu sudah habis, sehingga secara otomatis penurunan pertahanan udara kita pasti terjadi, kekuatan udara kita pasti kekuatannya menurun. Nah, untuk mengisi gap waktu yang ada tersebut, kita butuh pesawat yang ready, yang siap. Nah, itu tadi digunakan istilahnya oleh Pak Menhan, pesawat ad interim. Artinya kita butuh pesawat yang bisa datang sesegera mungkin, menutup kekosongan kekuatan kita sambil menunggu. Dan tambah lagi pesawat-pesawat kita yang harus diperbaiki. Karena udara kita, kekuatan udara kita tidak boleh kosong, harus tetap kuat, harus tetap terjaga. Oleh sebab itu kita butuh pesawat ini. Maka pilihannya adalah pesawat-pesawat yang tersedia dan ready bisa kita gunakan. Pak Menhan dan Kementerian Pertahanan itu sudah berusaha memperoleh pesawat-pesawat yang bisa ready kita peroleh. Misalnya sempat F-16 tapi kemudian tidak bisa. Kemudian beberapa negara juga kita tawarkan hal yang serupa supaya kita dapat pesawat yang ready dan sebagainya. Ternyata yang memenuhi syarat dan bisa memenuhi permintaan kita itu adalah Mirage 2005 ini, sehingga kemudian diputuskanlah pesawat dari Qatar ini, milik Qatar ini atau Mirage 2005 ini kita beli, sehingga itu bisa datang dan menutupi gap kekosongan kekuatan kita tadi yang saya sebutkan, sehingga udara kita itu tetap terjaga dengan baik, tidak terjadi tadi pelemahan kekuatan udara Indonesia. Bang Dhanil, dengan triliunan rupiah anggaran yang sudah digelontorkan, apakah ini juga termasuk biaya pemeliharaan, kemudian perawatan dan juga kesiapan tempur pesawat Mirage yang mungkin sebagian pihak menganggap usianya sudah uzur? Pertama yang saya harus jelaskan, usia ujur pesawat itu tidak hanya bisa dilihat dari usia lama pesawat ini, tapi juga flying cycle-nya atau jumlah penerbangan yang sudah dia tempuh. Pesawat yang kita beli ini itu rata-rata flying cycle-nya sekitar 1.800 flying cycle. Seharusnya dia kalau dia sudah menurun itu kalau dia sudah melebihi 7.000 flying cycle. Artinya apa? Dari 1.800 rata-rata flying cycle mereka ini berarti
kita masih punya waktu 15 sampai dengan 20 tahun lagi menggunakan pesawat ini karena flying cycle-nya masih sangat panjang. Jadi kalau dari sisi flying cycle, pesawat ini layak dan sangat layak, siklus terbangnya itu sangat memenuhi syarat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pesawat ini bisa kita gunakan satu paket. Artinya satu paket itu adalah 12 pesawat ini, satu skuadron nanti, ini digunakan satu paket dengan pelatihannya, dengan teknisinya, dengan servisnya, dan macam-macam. Kenapa begitu? Karena pesawat baru yang kita beli dari Perancis, 42 pesawat baru yang kita beli dari Perancis, yaitu Rafale Dassault itu adalah sama produksinya dengan Mirage 2000-5 ini. Jadi mereka satu pabrik. Artinya apa? Artinya ketika Mirage 2000-5 ini kita gunakan, itu sudah paralel dengan penggunaan Rafale Dassault yang nanti akan kita gunakan dengan dari perusahaan yang sama, artinya dengan syarat-syarat yang sama, dengan teknisi yang sama, dengan pelatihan dan training yang sama, dan kemudian tentu dengan peningkatan kualitas tempur yang lebih baik nanti ketika yang baru. Jadi tidak ada masalah dengan itu, dengan teknisi, dengan perawatan dan sebagainya, karena dia bisa satu paket dengan Rafale Dassault. Oke, Mas, kita juga ingin tahu sebetulnya keunggulan dari Mirage ini apa sih? Secara spesifik tentu ini memenuhi kebutuhan kita pada masa-masa menjaga kekosongan tadi sambil menunggu pesawat-pesawat baru. Jadi tentu secara sederhananya pesawat Mirage 2000-5 ini bisa menjadi kekuatan udara yang signifikan, menjaga udara kita agar tidak diganggu, menjaga kedaulatan udara kita agar tidak diganggu. Nah, sehingga potensi-potensi ancaman itu bisa dikurangi. Artinya apa, Mbak Tisa? Artinya kita tidak mungkin membiarkan kapasitas udara kita, pertahanan udara kita menurun ketika kemudian kita menunggu pesawat yang baru yang akan datang 5 tahun ke depan. Maka harus ada yang tetap siap sedia. Sementara juga pesawat yang lain itu refurbish, artinya dalam bahasa sederhana itu diperbaiki, sehingga butuh waktu. Ketika proses perbaikan itu kan juga butuh waktu, artinya 1-2 tahun proses perbaikan sehingga mereka bisa layak terbang kembali. Bang Daniel, singkat saja tanggapannya seperti apa? Karena ada anggapan Kemenhan ingin menjadikan pembelian pesawat dari Qatar ini sebagai salah satu skema penyelamatan dari tudingan bahwa pencapaian minimum essential force atau kekuatan pokok minimal belum optimal. Tidak, kebutuhan Kemhan, TNI AU, dan TNI dalam hal ini tentu adalah menjaga pertahanan udara. Kita tidak ingin pertahanan udara kita kapasitasnya menurun, dan itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kita tidak boleh lengah membiarkan kekuatan udara kita itu melemah. Biaya berapapun itu tidak sebanding dengan kedaulatan NKRI, terutama kedaulatan udara kita. Nah, oleh sebab itulah Menteri Pertahanan, TNI dalam hal ini itu berusaha mati-matian mencari pesawat yang bisa aktif langsung, bisa digunakan langsung menjaga udara, kedaulatan udara kita. Sementara yang lain harus menunggu, sementara yang lain harus diperbaiki. Jadi tidak ada kemudian masalah target harus memenuhi MEF 2024, tidak. Sama sekali tidak terkait dengan itu. Yang kepentingan utama dari Pak Menteri Pertahanan dan TNI, terutama TNI Udara dalam hal ini menjaga kedaulatan udara Indonesia. Mas, ada jaminan tidak? Karena ada juga orang yang khawatir bahwa ini hanya nanti akan memindahkan persoalan baru saja dalam tubuh alutsista di Indonesia karena bukan pesawat yang dianggap baru. Ada jaminan tidak mungkin dari tempat kita membeli itu, dari Qatar, bahwa kalau ada apapun permasalahannya mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang kita beli? Yang bertanggung jawab selain Qatar tentu juga adalah Dassault Aviation.
Dassault Aviation itu adalah salah satu perusahaan yang memproduksi Mirage ini. Dan kemudian kenapa? Karena kita juga membeli Rafale Dassault itu dari Dassault Aviation ini. Jadi tidak perlu khawatir Mbak Disa, itu semuanya sudah diperhitungkan, semuanya sudah dibicarakan oleh pihak di Kementerian Pertahanan dengan Qatar maupun Dassault Aviation. Jadi yang jelas pesawat ini sangat layak karena tadi saya sebutkan life cycle-nya itu usianya 1.800, sedangkan satu pesawat Mirage itu life cycle-nya itu harusnya sekitar 7.000. Nah, ini baru ditempuh sekitar 1.800. Jadi sangat layak dari sisi layak terbang, dari sisi persenjataan, dari sisi kelayakan menjaga pertahanan udara Indonesia, pesawat ini sangat layak, Mbak Disa. Terima kasih banyak juru bicara Menteri Pertahanan, Bang Daniel Anzar sudah bergabung di Kabar Petang. Sama-sama Mas Andro, Mbak Disa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.